Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang mulia. Pertama sekali mari kita sama-sama untuk tidak bosan-bosannya mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai pada saat siang hari ini Allah juga tidak bosan memberikan kita berbagai macam nikmat, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebutlah kita dapat menjalani aktivitas kita sehari-hari dalam rangka menata, meniti, mengharungi hidup ini untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya tak lupa salawat serta salam kita sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersalawat kepadanya kita akan mendapat syafaat dari beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari terus kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata bahwa kita terus berbuat apa yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, berbuat apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang mulia. Maka oleh sebab itu wajar kiranya kita sebagai hamba Allah terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa kalau kita mau jujur bahwa nikmat yang diberikan Allah kepada kita dalam rangka menjalani hidup ini tak terhingga. Sampai-sampai Allah mengatakan wa fi ampusikum apalah tubsirun, kata Allah, pada dirimu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Kenapa tidak kamu perhatikan? Kita lihat bahwa dari sisi katakanlah anatomi atau susunan tubuh manusia, kitalah makhluk Allah yang paling indah. Kitalah makhluk Allah yang paling sempurna bila dibanding makhluk-makhluk Allah yang lain.
Maka wapi ampusikum apalah tubsirun, kata Allah, pada dirimu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Perhatikan itu. Ketika kita bersyukur, Allah akan memberikan garansi kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan kepadamu, yakinlah aku terus tambahin nikmat tersebut. Terus saja aku tambahi kepadamu. Paling tidak berkahnya ditambahi Allah kepada kita subhan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang mulia memasuki katakanlah tahun 2021. Negara kita terus dilanda atau dirundung musibah. Mulai gempa bumi mungkin di Sulawesi Barat, di Mamuju. Gunung meletus di Jawa Timur, Gunung Semeru. Gunung Bromo barangkali beberapa hari yang lalu juga meletus. Banjir bandang di sana sini, longsor di sana sini. Ini ada apa? Kenapa terus negeri yang kita sangat-sangat cintai ini, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang mutu manikam, kata seorang musisi, terus dilanda rundung musibah. Ada apa dengan negeri ini? Apakah Allah mulai bosan dengan kita? Atau barangkali alam sudah enggan bersahabat dengan kita? Mari kita bertanya kepada rumput yang bergoyang, kata seorang musisi. Tapi di balik itu semua, Allah sedang menegur kita. Mungkin ada yang salah kelola dalam menjalani atau mengurus negara ini. Atau mungkin kita sebagai umat manusia sudah tidak lagi mau menjalankan perintah-perintah Allah. Maka dalam khutbah yang singkat ini, saya coba angkat sebuah judul musibah dalam perspektif Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedang Jumat yang mulia, bahwa musibah-musibah yang melanda negeri kita ini sebenarnya kalau kita mau meneliti di dalam Al-Quran, sudah Allah beri sinyal kepada kita umat manusia. Mungkin sinyal kita saja yang belum bisa menangkap apa yang telah disinyalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwa penyebab musibah adalah banyaknya perbuatan maksiat yang dilakukan oleh umat manusia. Ini jelas dalam lapangan kehidupan kita sehari-hari. Kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita, berapa banyak hari ini anak kita yang durhaka kepada kita. Mereka lebih patuh kepada gengnya. Mereka lebih patuh kepada ketua kelompoknya. Mereka lebih patuh kepada komunitasnya. Mereka lebih patuh kepada kumpulannya. Mereka lebih patuh kepada HP-nya ketimbang kita orang tuanya. Ibunya yang melahirkan mereka, kita orang tuanya yang memberi makan mereka, merawat mereka. Ketika kita memanggil, mereka tidak mau tahu. Bahkan istilah anak muda, cuek-cuek bebek. Inilah kondisi hari ini. Berapa banyak hari ini istri yang tidak lagi patuh kepada suaminya. Mereka lebih patuh kepada sosialitanya, kelompok-kelompok selfie-nya. Bahkan berapa banyak hari ini
suami yang takut istri. Bahkan diplesetkan ada kumpulan ikatan suami takut istri. Padahal ketika itu semua kita lakukan, Allah akan tegur kita dengan musibah. Itu yang pertama. Banyaknya perbuatan maksiat yang dilakukan oleh umat manusia sehingga Allah timpakan musibah kepada kita. Yang kedua, banyaknya perbuatan zolim yang kita lakukan hari ini. Mungkin atasan menzolimi bawahannya, mungkin juga suami menzolimi istrinya. Demikian juga hal-hal yang lain. Kita lihat di tengah-tengah kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara ini, kayaknya sebuah kezaliman adalah merupakan satu tontonan yang terus dipertontonkan oleh orang-orang yang berkuasa. Ketika hal itu terus kita lakukan, Allah akan tegur kita dengan musibah. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 59. Apa kata Allah? Wa ma kana rabbuka muhlikul qura. Kalau seandainya Tuhanmu mau membinasakan sebuah kota, sebuah desa, sebuah negara, hatta yab'asu fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina, dengan terlebih dahulu Allah mengirim rasulnya kepada daerah tersebut, kota, desa atau negara. Untuk apa? Membacakan ayat-ayat Allah. Tapi apa? Para penduduk tersebut cuek bebek, tidak mau menerima peringatan dari Allah. Sehingga apa? Wa ahluha zoluman. Semua penduduk tersebut berbuat jolim. Ketika penduduk tersebut berbuat jolim, maka Allah akan timpakan atau Allah akan turunkan musibah kepada kota tersebut, negara tersebut, atau desa tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang mulia. Yang ketiga, penyebab manusia, penyebab musibah menimpa satu negeri, satu kota, satu desa. Apa dia? Karena ulah tangan manusia tersebut. Hari ini berapa banyak orang yang mengeksploitasi hutan. Hutan dia rambah, dia tebang. Padahal hutan itu diciptakan oleh Allah untuk ekosistem atau keseimbangan penduduk sekitarnya, untuk menghempang banjir paling tidak. Tapi hari ini hutan terus dirambah, dieksploitasi, ditebang. Akhirnya ketika hujan turun terjadi banjir bandang di sana sini, terjadi longsor di sana sini. Inilah musibah yang diberikan Allah kepada kita ketika kita tidak mampu menahan tangan kita untuk tidak merambah atau mengeksploitasi hutan. Hal ini diungkap Allah dalam surat Ar-Rum ayat 41. Apa kata Allah? Zoharul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sudah nampak dengan jelas, nyata di permukaan kita ini, di mata kita. Fil barri wal bahri, baik dia di darat maupun di lautan.
karena ulah tangan manusia. Ini dia. Yang keempat, penyebab musibah lewat perspektif Al-Quran. Apa dia? Pemimpin kita terus berbuat jolim. Pemimpin kita terus berbuat maksiat. Ketika pemimpin kita berbuat zolim, ketika pemimpin kita terus berbuat maksiat, Allah melansir dalam surat Al-Isra ayat 16. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradna an nuhlikal qurya. Kalau seandainya kami mau, kata Allah, membinasakan sebuah negara, amruna mutrafiha, kami akan suruh orang-orang yang kaya itu untuk taat kepada kami. Papasakuha piha, tapi apa boleh buat, mereka terus berbuat durhaka kepada kami, kata Allah. Fahaqqal 'alaihal qaul, maka pantas untuk mereka bencana. Pada mirna najmiron, maka akan aku hancurkan atau akan kami hancurkan, kata Allah, negeri tersebut, negara tersebut, desa tersebut, kota tersebut dengan sehancur-hancurnya ketika para pemimpinnya berbuat zolim, ketika para pemimpinnya terus berbuat maksiat. Itulah paling tidak sekilas lintas, selayang pandang, menggugah perasaan kita bahwa kenapa negeri yang sangat kita cintai ini, negeri yang mutu manikam, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, terus dirundung musibah. Mari kita koreksi diri. Barangkali kita ikut berkontribusi dalam rangka mengundang musibah apa yang dilansir Allah dalam Al-Quran 14 abad yang lalu. Barakallah li wa lakum wa bil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwar ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna lanahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Wadallahuma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati ajmain wattabi'un tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhumul amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa bagh ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurul azim yazkurkum wala dzikrillahi akbar. Aqimis shalah.